Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini sama yang seperti yang kemarin ya. Jadi kita sudah janji kita akan wiring ya, melakukan pewiringan sebuah bahan bonsai anting putri tahapan. Ini sudah sangat enak sekali ya untuk tahapannya ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat seperti ini aja, dia sudah kerangkanya dia sudah enak ya. Nah, untuk pemrosesan sebuah bahan bonsai ini kemarin banyak yang nanya ya, berapa lama Mas? Ini kurang lebih sekitar 4 tahunan ya, teman-teman. Sekitar 4 tahunan ini untuk hasil seperti ini ya. Nah, seperti apa untuk detailnya kita akan coba ini ya. Cek ya, teman-teman, untuk akarnya juga, dan ini alhamdulillah sangat subur makmur ya. Setelah kurang lebih 2 bulanan ya. 2 bulanan kita ganti media ya teman-teman. Tuh kelihatan jelas ya, sangat subur makmur dan hijau royo-royo. Kemarin ada yang nanya ini, untuk pupuk yang seperti ini, merah seperti ini belinya di mana? Nah, nanti akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi ini biar teman-teman nggak salah beli, karena ada beberapa ya, namanya pupuk itu kan pasti kalau dia sudah mujarab ya, sudah jelas untuk khasiatnya, itu pasti kan ada replika-replikanya ya teman-teman. Itu sudah pasti ya. Nah, kita akan coba langsung taruh aja nanti di deskripsi ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, karena ini sudah lama sekali saya tidak minta pajak ya. Jadi di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke ya teman-teman, jadi kita buka dulu untuk perakarannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk perakarannya sangat natural sekali ya teman-teman. Jadi tahapan juga sudah kita buat ya. Kita perlihatkan dulu ya, supaya teman-teman bisa lebih jelas melihat detailnya. Ini mohon maaf ya teman-teman, Mas Bondes ini dari dulu sampai sekarang nggak punya bonsai, ini gimana? Aduh, dijuali terus ya Allah. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau kata teman-teman kan, dapurnya biar tetap ngebul ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan ini adalah punyanya Om Wayan Suwarta ya. Jadi kalau Om Wayan Suwarta nanti nonton, untuk bahannya ini ya Om, alhamdulillah sudah sangat subur sekali. Ini setelah nanti habis pewiringan bisa kita taruh di pot yang lumayan ceper, boleh deh, supaya lebih enak untuk melihat displaynya, untuk saya ngopi-ngopi, untuk updatean biar cepet ya. Kalau kayak gini kan, aduh, kita masih program, jadi masih agak sedikit ribet kalau pas beliau minta update ya. Nah, oke, sip. Ini pasti banyak pertanyaan ya dari teman-teman ya. Untuk pemotongannya ini yang depan ini kita buat agak sedikit press, agak sedikit mepet ya. Terus yang di sini ya. Nah, yang di sini kelihatan ya kalau akar itu masih disisakan agak sedikit panjang, supaya ya itu tadi ya, tarian itu dia ngelihatnya lebih enak ya, bodinya ya teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Oke, kita akan langsung garap aja ya. Kita akan pruning dulu ya teman-teman. Untuk pohon ini, jadi apa ya, untuk bahasanya itu tinggal ke anak cabang. Rata-rata sih sudah ke anak cabang, dan ada beberapa yang sudah ke perantingan ya. Jadi nanti ini akan kita pruning total ya. Kita sisakan ujung-ujungnya dulu, supaya ketika pengarahan, pewiringan itu lebih detailnya lebih jelas ya teman-teman. Detailnya lebih jelas dan lebih enak untuk melihatnya. Nah, ini juga kita pruning dulu ya. Diusahakan teman-teman ya, jadi kalau untuk pruning itu tetap di bagian ujung disisakan ya.
ada tujuannya ya teman-teman. Jadi untuk tujuannya itu supaya pohon ini tetap bisa berfotosintesis, tetap bisa memasak nutrisi yang diperlukan si pohon ya. Ini di bagian ini kita pruning dulu juga. Untuk penempatan ini sudah saya terkenakan full sinar matahari ya, karena kondisinya sudah sangat subur ya teman-teman. Beda cerita seperti di konten saya yang kemarin juga, itu kan kondisi pohon itu belum subur. Jadi alangkah baiknya itu ditaruh di tempat yang teduh ya. Nah, kemarin ada juga teman kita, subscriber kita yang ada di Palembang ini juga ya, itu menanyakan, beliau ini baru beli bahan, terus saya lihat itu rontok semua ya teman-teman. Dan saya tanya itu sudah berapa lama di situ, kurang lebih sekitar 10 harian. Dan untuk pohonnya itu memang pohon baru ya. Nah, diusahakan walaupun pohon itu dia kondisi awalnya dia subur ya teman-teman, kalau dia habis dari perjalanan diusahakan direkondisikan ya. Diusahakan direkondisikan dengan caranya bagaimana Mas? Tetap caranya kita teduhkan dulu ya, jangan langsung full sinar matahari. Karena ya itu tadi ya teman-teman, takutnya kan di perjalanan kita nggak tahu pohon itu stres atau tidak. Jadi alangkah baiknya kita rekondisikan. Sama halnya kayak kita perjalanan jauh naik mobil ya, kita harus butuh istirahat dulu untuk supaya badan kita ini kembali normal, stabil lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mensiasati pohon ini, atau apa bahasanya itu ya, mengenali pohon ini juga bisa seperti manusia juga ya. Jadi ketika pohon itu butuh pupuk ya, tandanya berarti pohon ini kurang subur. Jadi kita sama seperti manusia, ketika lapar kan butuh makan. Jadi seperti itu juga ya. Kalau pas lapar kita nggak makan, ya mungkin kalau baru sehari nggak apa-apa ya. Kalau sudah lama, sudah apa ya, sudah betul-betul kelaparan, kita tidak kasih makan ya ujung-ujungnya juga mati ya. Antara hidup dan mati maksudnya. Hidup segan, mati tak mau lah, kalau bahasa orangnya kan seperti itu. Tuh, jadi seperti itu ya. Untuk perangsang akar juga nanti akan kita selipkan ya. Akan coba kita selipkan nanti untuk di deskripsi ya. Karena banyak juga yang nanyain, Mas, untuk perangsang akarnya pakai merek apa. Nah, sip. Setelah seperti ini, kita rapikan yang di dalam-dalam ini ya, teman-teman. Ini bagian sini kita pruning juga. Ini kalau untuk anting putri, apalagi dia sudah apa ya, sudah perantingan-perantingan, kita juga harus betul-betul detail ya. Sabar aja kalau untuk ngerjakannya, itu sabar aja ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya. Karena kita ngerjakan di pohon ini juga kan kita tentunya butuh perasaan ya. Kecuali bahan yang masih tunggul-tunggul, itu langsung kita sikat-sikat tidak apa-apa ya. Kita langsung 0-0 nggak apa-apa. Itu juga kita 0 itu juga ada tujuannya ya, karena kita mencari yang lebih
baik ya, atau nyari yang terbaik ya teman-teman. Nah, ini kita sisakan satu daun-daun aja ya, supaya kita enak untuk wiringnya ya. Oke, sip. Tinggal atasnya ini. Nah, ada. Oke, sip. Pokoknya daun-daun yang sudah tua ya teman-teman, yang dia sudah tidak mengkilat, sudah tidak subur ya, atau mungkin bisa dikatakan itu fotosintesisnya sudah tidak maksimal lagi, lebih baik kita buang saja ya. Kalau boleh saran seperti itu ya teman-teman. Nah, sip. Ini kita ambil salah satu saja, kita ambil yang di sini aja ya. Oke. Nah, kita ambilkan dulu untuk kawatnya ya. Ini kawatnya memang sudah saya siapkan ya teman-teman. Oke, untuk kawatnya teman-teman bisa lihat ya, ini kita sudah belikan kemarin ya teman-teman. Ini ada kawat yang besar untuk programan-programan yang mungkin juga besar, terus untuk cabangnya sudah terlalu besar, kita bisa gunakan menggunakan kawat yang besar ya. Kalau untuk ke perantingan-perantingan biasanya saya menggunakan yang ini ya teman-teman, yang ini atau dia yang ini ya, yang satunya ini ya. Oke, kita langsung gas saja ya, tanpa berlama-lama ya teman-teman. Ini kita taruh dulu di sini supaya aman. Oke, kita akan langsung potong dulu ya. Kita akan mulai wiring di bagian di sebelah mana ya? Di bagian ini juga boleh. Kita pakai dulu ya. Kita potong dulu ya teman-teman. Kita pakai. Oke. Ini terlalu kecil, terlalu pendek juga, lebih baik kita kurangi lagi. Nah, kalau kawatnya pas seperti ini kita enak ya teman-teman. Untuk mewiringnya juga kita enak, ngarahinnya juga tidak terlalu susah. Karena kebiasaan kalau kawatnya entah terlalu besar atau kurang pas lah, intinya itu kadang-kadang, ataupun kalau kekecilan dia malah ini ya, malah harus beli ya. Oke, harap berhati-hati ya teman-teman, karena ini tunasnya tunas hijau, masih sangat muda sekali. Kita harus hati-hati ya. Nah, ini kita bisa rapikan ya. Nah, di bagian ini juga boleh ya. Kalau untuk wiring kemarin ada yang nanya lebih baik di apa ya, dari
tangan mana dulu mas. Sebenarnya kalau untuk wiring ini sesuka hati ya teman-teman. Mau dari tangan pertama, mau dari atas, mau dari background, mau dari cabang kedua, monggo silahkan. Oke, sip. Tinggal kita sebelah mana lagi ya. Oh, di bagian depan ini ya teman-teman. Depan ini sama di belakang ya. Kita potong lagi. Agak sedikit panjang ya. Nah, ini kita potong aja nih. Ini pakai satu ya aja. Untuk terusan kita masih membutuhkan yang ini ya. Karena ini kita motongnya terlalu kepanjangan kawatnya, jadi kita pakai yang di sini dulu. Kalau untuk arah pewiringan itu sebetulnya bebas ya teman-teman, setahu saya. Jadi kita lihat saja dimensi-dimensi yang masih kosong itu di mana, kita arahkan ke situ aja ya. Yang penting jangan terlalu memaksa ya teman-teman. Nah, ini kita arahkan seperti ini. Seperti itu aja sudah cukup ya. Terus untuk di bagian yang ini kita lihat dulu. Ini kita potong aja yang ini. Nah, pelan-pelan saja ya teman-teman. Untuk target ya ini paling sekitar setahun 2 tahun lagi ini sudah bisa, sudah finish ya perantingannya. Untuk perantingannya sudah finish, tinggal apa ya, mungkin perapatan saja sih. Oke, seperti itu. Ini salah satu akan kita buang ya. Kita lihat dulu kira-kira yang mana nih yang perlu kita buang.
Untuk terusan kan kita pakai yang ini, jadi yang ini yang kita potong ya teman-teman, kita pendekkan lagi, kita nyari ruas yang lebih pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Ini kalau sambil ngonten seperti ini agak sedikit ribet ya, karena angle kameranya juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada juga yang kurang pas. Oke, ini di sini saja dulu. Sekarang yang bawah ya. Kita buat geolan sedikit, asik. Oke, sudah. Terus di bagian atas juga ini masih pilek semua nih, Bu Negara juga masih pilek, saya juga masih pilek. Aduh. Ini semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu ya, sekeluarga tentunya. Oke, sip. Sudah. Kita yang di sini ya, yang perlu kita wiring. Kalau ke anak cabang terusan seperti ini, terus kita wiringnya masih segini, itu memang mudah ya teman-teman, jadi masih sangat lentur sekali. Cuman ya walaupun ada kemudahan, pas ketika kita menekuk ini harus hati-hati juga ya, karena ini masih sangat rawan ya teman-teman. Oke, ini untuk terusan paling ujung. Ini untuk pengisi. Sip. Oke, kurang sedikit ke atas ya. Nah, seperti itu. Tuh, jadi sap-sapannya untuk ke anak cabang dia sudah jelas semua ya. Ini tinggal yang di sini ya. Ini sama yang ini ya, teman-teman. Aduh, kok nggak kepotong ini.
Ini sengaja tidak kita potong ya untuk kawatnya, supaya nanti bisa digunakan kembali ya teman-teman. Nah, sip. Ini agak sedikit kita arahkan seperti ini untuk ke atas ya. Oke, aduh. Tuh kelihatan ya. Terus ini sama yang ini ya teman-teman. Satu lagi. Kalau untuk yang lainnya nanti kemungkinan menyusul saja ya, karena ini untuk videonya sudah terlalu panjang ya. Kita akan taruh di sini dulu, kita kunci. Ya, nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita motong kawatnya terlalu panjang teman, cuman tidak apa-apa lah ya. Nah seperti ini dulu aja, kita arahkan sedikit ya. Tuh seperti itu. Ini kita masukkan di sini. Sebenarnya kalau dia seperti ini enak sambil duduk ya teman-teman, karena proses kita mengambil video ini agak sedikit susah ya. Nah tuh sip. Nah seperti ini ya. Oke, jadi untuk hasil sementaranya seperti ini dulu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kita coba lihat dari atas, di bawah ya. Untuk komposisinya ya. Nah, untuk komposisinya. Oke. Nah, sudah jelas ya untuk tahapannya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya untuk video kali ini, karena sudah terlalu panjang ya. Ini sudah hampir 30 menit ini. Terima kasih yang sudah menemani saya memproses sebuah bahan bonsai ini. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.